sudah kita pelajari Kamis lalu, ya. Tolong fokus, HP di silent, Anda benar-benar konsentrasi menggunakan otak yang Anda miliki. Kenapa? Karena menurut saya malam hari ini kita belajar hermeneutik advance sebetulnya. Kalau hermeneutik yang lama itu kan setengahnya indoktrinasi. Pokoknya begini, pokoknya begitu. Tapi sekarang enggak. Nanti saya kasih pertimbangan-pertimbangan. Ya, dan pertimbangan-pertimbangan ini sudah menjadi pertimbangan sejak awal kekristenan. Gitu ya. Nanti 325 setelah Trinitarian ditetapkan sebagai doktrin yang paling benar, baru yang lain ini hilang. Sebetulnya yang lain ini sudah ada duluan sebelum Trinitarian ada. Begitu. Ya, kita belajar benar-benar supaya kita tidak gagal paham. Supaya kita setidaknya bisa menghargai perbedaan. Ya, seperti itu. Kamis lalu kita sudah belajar ya bahwa Sakaria mendapat pesan malaikat Tuhan yang bernama Gabriel. Dari Lukas 1 ayat 15 sampai 17 ada beberapa hal yang bisa kita pertimbangkan. Ya, jadi dari pesan Tuhan melalui malaikat kepada Sakaria itu ada beberapa hal yang kita bisa pertimbangkan. Kita mau baca dulu Lukas 1 ayat 15 sampai 17. Lukas 1 ayat 15 sampai 17. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Baik, terima kasih. Dari pembacaan 3 ayat di Lukas 1 ini kita bisa mendapat beberapa pertimbangan ya. Yang pertama, malaikat Tuhan yang menemui Sakaria bernama Gabriel. Ini berarti malaikat Tuhan bukan sebuah nama, tetapi sebuah julukan atau gelar bagi malaikat siapapun yang diutus Tuhan atau yang diutus Yahweh. Ini poin pertama dulu supaya kita tidak gagal paham menganggap semua malak Yahweh yang ada di perjanjian baru, yang di perjanjian lama diasumsikan atau dianggap sebagai praeksistensi Yesus. Jangan. Ya. Jadi di perjanjian lama ada yang namanya malaikat Tuhan atau malak Yahweh, itu julukan bagi semua malaikat yang diutus Yahweh. Perkara nanti kita berpikir atau menduga Yesus praeksistensi adalah malaikat yang diutus Yahweh, mungkin saja, tetapi bukan semua malaikat Yahweh, bukan semua malak Yahweh, gitu, itu adalah praeksistensi Yesus, bukan. Ya, jadi harus dipahami di sini. Itu poin pertama, pertimbangan pertama yang harus kita pegang supaya kita tahu dan tidak menyamaratakan semua malaikat. Ada malaikat-malaikat yang berbeda yang diutus Yahweh. Sebutannya tetap malak Yahweh, tetapi sebetulnya beda-beda. Ada Gabriel, ada Mikael, ada bahkan beberapa sekte Kristen menganggap Yesus praeksistensi itu sebetulnya Mikael. Ya, sebetulnya Mikael. Beberapa sekte Kristen gitu ya. Ada 1-2 sekte Kristen yang beranggapan seperti itu. Ya silahkan, enggak apa-apa, namanya tafsir. Ya.
lanjut. Pertimbangan kedua, malaikat mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang dalam rancangan Allah untuk membuat orang Israel berbalik kepada Yahweh Allah mereka. Jadi di Lukas 1 ayat 15 sampai 17 tampak ya, Lukas 1 ayat 15 sampai 17 tampak menghubungkan tokoh Yohanes Pembaptis dengan sosok Nabi Elia, utusan yang ada di Maliaki 4 ayat 5 sampai 6. Jadi Lukas 1 ayat 15 sampai 17 dihubungkan, direlasikan dengan sosok Nabi Elia ya. Di Maliaki 4 ayat 5 sampai 6. Ayo kita baca yuk. Maliaki 4 ayat 5 dan 6. Ya. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ya. Jadi Maliaki 4 ayat 5 sampai 6 dikutip oleh Lukas menjadi Lukas 1 15 sampai 17 untuk menghubungkan tokoh Yohanes Pembaptis ini dengan sosok Nabi Elia itu yang ada di kitab itu. Ya. Yohanes dipandang, diyakini akan menjadi alat pembuka jalan bagi Tuhan untuk menyampaikan teguran dan seruan pertobatan dengan berani. Seperti Nabi Elia, ya. Jadi Nabi Elia ini bukan Nabi Elia yang ada di Perjanjian Lama, ya. Tetapi Yohanes berjalan dalam roh dan kuasa Nabi Elia. Semangatnya sama, gayanya sama, karakteristiknya sama seperti Nabi Elia. Berani. Nabi Elia itu berani, negur raja itu berani. Negur istri raja, berani. Makanya dia diuber-uber, lalu sembunyi. Ya, gayanya Yohanes ini loh. Karakteristiknya ini loh. Tegur. Ini loh yang disebut Elia. Ya, jadi keberanian, kuasa dan rohnya, semangatnya maksudnya sama seperti Nabi Elia. Itu yang disebut membuka jalan. Jadi Yohanes Pembaptis melakukan teguran-teguran, pertobatan untuk orang zamannya supaya manusia mendapat perkenan Allah dan bisa bersikap benar. Ya. Stylenya, karakteristiknya, gitu ya. Itu membuka jalan. Bahkan kelahirannya yang lahir dari mamanya yang sudah lanjut usia waktu itu. Waktu itu kan Elizabeth sudah lanjut usia. Dianggap mandul dan lanjut usia. Masih bisa hamil, masih bisa punya anak. Jadi ini ajaib nih orang. Nah, ini juga membuka jalan untuk membuat orang zaman itu bisa menerima Yesus yang lahir dari seorang perawan. Kalau dari seorang mandul yang tua bisa hamil, seharusnya orang saat itu bisa percaya bahwa Yesus lahir dari seorang perawan. Itu maksudnya, itu membuka jalan. Ya. Itu poin kedua. Jadi Elia di sini bukan Yohanes Pembaptis, tetapi setipe. Ya, Yohanes Pembaptis setipe dengan Elia. Yohanes bukan Elia, tetapi Yohanes setipe, sekarakter dengan Elia. Itu maksudnya. Pertimbangan ketiga, ada kalimat, apakah ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia? Apakah ia ini berarti Tuhan yang maha tinggi yang berjalan? Ya, di Lukas 1 ayat 17, kita ulangi coba supaya tambah paham. Lukas 1 ayat 17, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ya,
Dikatakan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Jika Yohanes berjalan dengan kuasa roh, ya, jika Yohanes berjalan dengan roh dan kuasa Elia, bukan berarti pribadi Nabi Elia. Sekali lagi saya ulangi, jika Yohanes berjalan dengan roh dan kuasa Elia, itu berarti bukan pribadi Nabi Elia, tetapi kuasa dan rohnya yang sama seperti Elia. Ya. Sehingga bisa jadi yang dimaksud dia berjalan mendahului Tuhan atau Yahweh, ini sebetulnya bukan Yahweh beneran, tetapi ia berjalan mendahului Tuhan dalam arti orang yang berjalan dalam roh dan kuasa Tuhan. Ya. Yang dimaksud Tuhan yang berjalan kemudian menyusul Yohanes Pembaptis adalah seorang utusan Yahweh, bukan Yahwehnya. Tapi utusan Yahweh yang penuh roh dan kuasa Yahweh, bukan Yahweh pribadi. Jelas itu. Jadi yang berjalan mendahului Tuhan, nah Tuhan di sini bukan benar-benar pribadi Yahweh, tetapi orang yang berjalan dengan kuasa dan roh Yahweh. Berarti manusia ya, yang dipenuhi dengan kuasa roh Yahweh, dengan kuasa roh Allah. Paham ya? Bukan Yahwehnya yang jalan, tetapi orang yang berjalan ini dikuasai roh Yahweh, dikuasai roh Allah. Kita baca konfirmasinya. Karena kan Lukas, ya ini kitab Lukas. Nah kita baca tulisan Lukas yang lain, Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Kisah Para Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Berarti sama enggak tafsiran ini? Halo? Sama enggak? Sama ya. Kalau kita melihat ada manusia biasa sama seperti kita, penuh roh, penuh kuasa Yahweh, apakah dia Allah sendiri? Bukan kan? Berarti ada orang yang dianggap memiliki kuasa Yahweh. Berarti orang kan? Nah, ini namanya ya di abad pertama, di abad kedua disebut adopsianisme. Ya. Lukas 1 ayat 15 sampai 17. Tafsiran pertama, adopsianisme atau Unitarian. Jadi ada orang penuh roh, ada orang mengenakan kuasa Allah. Itu namanya adopsianisme. Ya. Yang kedua, ada pertimbangan yang hadir bukan Yahweh atau Tuhan sendiri, tetapi malaikatnya. Hal ini ditegaskan dalam Maleakhi 3 ayat 1 sampai 2. Ya, kita baca aja Maleakhi 3 ayat 1. Maleakhi 3 ayat 1, lihat aku menyuruh utusanku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya, malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Ya, jadi yang datang bukan Yahweh. Kalau yang pertama tadi yang datang itu manusia biasa dengan kuasa roh Yahweh. Yang kedua, yang datang itu malaikat perjanjian. Ya.
malaikat perjanjian. Siapa malaikat perjanjian? Malaikat perjanjian ini kalau dalam Habakuk 2 ayat 1 adalah malaikat yang menuntun Israel keluar Mesir. Coba kita baca aja, Habakuk 2 ayat 1. Habakuk 2 ayat 1. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Habakuk 2 ayat 1. Oh sorry, maaf. Hakim, kok ini maaf. 2 ayat 1. Hakim 2 ayat 1. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gigal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Ya. Jadi ada penafsiran malaikat perjanjian yang hadir berjalan dengan kuasa Yahweh. Ya sejak dulu malak Yahweh berjalan dengan kuasa Yahweh. Jadi malaikat perjanjian ini menjelma, inkarnasi, menjadi manusia Yesus. Jadi Yesus adalah penjelmaan malak Yahweh. Ini ayatnya Malaki 3 ayat 1 dan Hakim-Hakim 2 ayat 1 harus bisa mengkorelasikan. Gitu ya. Ini pemikiran zaman itu juga, gitu loh. Dan pemahaman ini berlanjut sampai zaman para rasul. Ya, kita sudah pernah baca di Kisah Para Rasul 7 ayat 35. Stefanus mengatakan yang melakukan perjanjian dengan orang Israel itu malaikat Tuhan. Jadi malaikat. Yesus mengakui dirinya sebelum Abraham ada, aku ada. Ego emi itu kata-kata yang diucapkan malaikat pada saat bertemu Musa. Paham ya? Jadi ini ada kaitan gitu loh. Berarti yang hadir itu malaikat perjanjian, berarti Yesus itu penjelmaan malaikat perjanjian. Ini tradisi penafsiran saat itu Bapak Ibu. Tidak bisa diganggu gugat. Ya, itu tradisi penafsiran saat itu, makanya muncul yang namanya subordinasi atau Arianisme. Jadi sebelum ada Tritunggal sehakikat sederajat, Arianisme ini sudah ada meskipun tidak disebut Arianisme. Tetapi secara tradisi mereka memahami bahwa yang hadir ini adalah malak Yahweh. Yang hadir adalah malaikat perjanjian yang memimpin Israel keluar Mesir. Ya. Paham ya? Jadi dari satu ayat, tafsiran bisa macam-macam. Dan mungkin bukan ini saja, tetapi saya kasih dua ini supaya Anda tahu bahwa sebelum Trinitarianisme ada, sudah ada yang namanya adopsianisme, sudah ada subordinasian. Sudah ada. Gitu. Kita tidak bisa menolak adanya keyakinan tradisi prainkarnasi atau praeksistensi Yesus dari PL yang diikuti PB. Sebab dahulu memang begitulah cara berpikir orang saat itu. Ya. Jangan disamakan dengan cara berpikir orang sekarang. Beda. Gitu ya. Beda. Tapi kebanyakan orang Kristen masih pakai penafsiran zaman dulu. Tidak apa-apa, itu tidak salah karena memang seperti itu yang disampaikan oleh Alkitab. Gitu. Zaman itu jelas tidak mempermasalahkan isi sebuah narasi atau kisah itu fakta atau mitos atau bahkan dongeng. Tidak ada yang mikir.
Sama seperti engkong emak, kongco, makco, buyut gitu ya. Pasti sudah tahu kisah tentang Malin Kundang. Apakah mereka mempermasalahkan Malin Kundang itu nyata atau tidak? Enggak. Yang penting ada cerita itu diturunkan kepada anaknya atau untuk mendidik anaknya, betul? Udah gitu aja. Cara berpikir dulu itu sederhana. Gitu loh. Bahkan jika mau jujur ya, banyak kisah seperti Yesus ilahi di dunia kuno. Banyak kisah seperti Yesus yang ilahi itu, penjelmaan, lahir dari perawan, mati, bangkit hari ketiga. Kisah-kisah seperti ini sudah banyak di dunia kuno. Kisah tentang Horus, Mitra, Krishna, Dionysius, itu punya ciri-ciri yang mirip kisah Yesus. Nah, ini harus dipertimbangkan. Ya, kita bukan tidak percaya perjanjian baru, tetapi kita harus cerdas memahaminya. Apakah Yesus memiliki kisah yang sama? Atau penulis kitabnya yang menceritakan secara sedemikian rupa sehingga terbentuk gambar Yesus yang tampak setengah dewa itu. Nah, ini penting Bapak Ibu. Ya. Kalau mau mencari, mengkritisi siapa Yesus yang sejati. Bukan menolak ya, tapi mengkritisi. Kalau kita sudah cari, kita sudah cek kanan kiri, kita sudah teliti, kita sudah dalami, dan ternyata memang Yesus itu penjelmaan ilahi banget. Ya jangan takut menerima, jangan takut mengimani, jangan takut meyakini, tapi setidaknya kita sudah belajar. Setidaknya kita sudah mencari. Setidaknya kita sudah mendalami. Bukan percaya apa kata orang. Paham maksudnya Bapak Ibu? Ya masalahnya kita semua tahu sih, tai kucing itu kan bau. Tapi kalau kita mendengar cuman gombloh, nyanyi tai kucing rasa coklat, lalu dipahami, diyakini, itu kan konyol. Gitu loh. Paham ya? Ini masalahnya dari kecil kita tahu kisah ini dari kitab suci, kitab yang dianggap suci. Tetapi pernahkah kita berpikir, benarkah penulis kitab ini menjelaskan secara realita atau menjelaskan secara secara sastra, secara indah, secara secara puitis. Kok sampai segitunya Pak kita belajar? Iya, kalau saya mau belajar. Kalau saya kepingin mengenal Yesus apa adanya. Saya kepingin mengenal Yesus dengan tepat. Saya tidak mau mengenal Yesus secara fantasi. Emangnya enak seumur hidup dikibulin? Saya tidak ngomong salah satu doktrin ini ngibulin, tidak. Tetapi kalau cara pandangnya berbeda, kita kan dikibulin meskipun orang-orang itu tidak berniat ngibulin. Tapi memang salah, kan gitu. Tapi kan hidup kita sia-sia. Tidak bisa bersikap tepat bagaimana menempatkan Allah, bagaimana menempatkan Yesus dengan benar di hadapan kita. Ya. Sejak dulu ada banyak keyakinan Bapak Ibu. Ini baru 2, banyak yang lain. Ya, kita sudah pernah belajar itu. Sejak dulu ada banyak keyakinan. Saat itu ya, seperti umumnya masyarakat kuno dimanapun sangat meyakini kitab agamanya atau tradisi lisannya, sangat meyakini tanpa tanya.
Malin Kundang percaya. Ada candi dibangun, ada 1000 candi dibangun semalam, percaya saja. Tetapi sekarang orang modern mulai berpikir, tidak seperti itu mitos. Lalu kenapa tidak kita berpikir bahwa kisah-kisah yang kita dapat dari kecil ini sebetulnya juga mitos. Itu sebetulnya kan sudah takut duluan karena dianggap suci sudah. Tapi kalau kita tidak mengkritisi sampai sedalam itu, kita tidak menemukan kebenaran loh. Orang yang mencari kebenaran adalah orang yang berani mengkritisi keyakinannya sendiri. Itu baru orang mencari kebenaran. Kalau selama Anda hanya ngelek apa kata pendeta tua, itu bukan pencari kebenaran. Halo? Kalau Bapak Ibu tidak pernah mengkritisi keyakinan sendiri, Anda bukan pencari kebenaran. Anda cuma sebagai penerima doktrin, kata halusnya, kata kasarnya dan sedikit gak enak, hanya penerima dongeng. Bapak Ibu, saya rindu kelas ini menemukan kebenaran. Gitu. Dan saya percaya Yesus tidak akan keberatan jika ada orang yang ingin mengenali dirinya dengan tepat. Tidak akan keberatan. Contoh, ada isu di luaran. Pak David itu jago gelut, koyok Mike Tyson. Digembar-gemborkan seperti itu. Lalu Pak Menlu datang kepingin tahu siapa David yang sebenarnya. Pak, katanya Anda ini tukang berkelahi, tukang tinju, jago tinju seperti Mike Tyson. Enggak segitunya. Maksud saya harus marah? Halo? Enggak, saya bukan petinju. Saya enggak jago gelut kayak Mike Tyson. Saya biasa saja. Kecuali saya ini orang yang senang digede-gedein. Halo? Paham maksudnya? Saya percaya Yesus juga bukan orang yang ingin dibesar-besarin sehingga kita salah memahami dan berfantasi tentang dirinya. Yesus pasti apa adanya kok. Amin Bapak Ibu. Ini loh cara berpikir yang sedang saya tularkan supaya kita mau belajar dan mau mencari. Ya. Seperti umumnya masyarakat kuno dimanapun sangat meyakini kitab agamanya atau tradisi lisannya tanpa adanya pembuktian atau saksi. Betul. Seperti Zakaria dan Maria bertemu malaikat tanpa ada saksi mata, betul? Zakaria masuk di ruang pelayanan di bait suci, bakar ukupan, tidak ada orang yang melihat. Percaya saja ditulis sama Lukas. Maria ketemu malaikat juga tidak ada saksi kan? Apalagi Yusuf ketemu malaikat lewat mimpi, ya ditulis. Halo? Kalau sekarang kayak Pak Menlu cerita, tadi malam saya ketemu malaikat, saya diomong begini begitu, Anda percaya? Banter banget, enggak Pak. Lah kenapa sama Lukas percaya? Tentang Yusuf. Ini loh ndak fairnya orang beragama. Makanya dikatakan agama itu racun, ya begini ini masalahnya. Kalau mau diselidiki sedikit, dikritik sedikit, dianggap tidak beriman. Kalau mau diselidiki lebih lanjut, dianggap gak percaya, dianggap ateis. Loh, repot. Orang mau cerdas dianggap ateis. Halo Bapak Ibu, paham ya cara berpikirnya ya?
Apalagi ini ya, apakah gitu, tulisan-tulisan kuno ini memenuhi standar jurnalistik modern? Emang boleh memberitakan kabar hoax? Saya tidak ngomong Lukas hoax ya, tetapi apakah boleh memberitakan sebuah kisah yang tidak ada saksi matanya, yang didapat dari mimpi, yang cuman apa kata orang? Apa boleh? Halo? Sekali lagi saya tidak ngomong Lukas ini hoax atau Lukas ini membuat cerita yang tidak bertanggung jawab, tidak. Tidak, karena memang saat itu orang berpikirnya sesederhana itu, gitu loh maksudnya. Makanya untuk membuktikan kebenaran kisah ini, kita harus membaca secara komprehensif. Harus meneliti ayat-ayatnya dari awal sampai akhir untuk memutuskan siapa jati diri Yesus yang sebenarnya. Amin. Kita percaya Bapak Ibu, Allah sumber segalanya itu ada, eksis. Kita percaya malaikat utusan Allah itu ada, eksis. Bahkan fisik jelas. Ya. Manusia Yesus jelas ada dalam sejarah, tercatat oleh Yosefus. Ada seseorang yang mati disalib, ada seseorang bernama Kristus mati disalib. Ada seseorang namanya Yakobus, saudaranya Kristus yang mati disalib, jelas. Itu sejarawan luar, bukan penulis kitab. Tetapi bagaimana realitas kisahnya, itu yang harus kita temukan. Supaya kita bisa menempatkan Yesus pada tempatnya. Halo? Supaya kita tidak mensejajarkan Yesus dengan Bapaknya, jika memang tidak sejajar. Kalau memang sejajar, ya kita akui gitu loh. Tetapi kalau tidak sejajar dianggap sejajar, kan kita ngelama. Kan kita kurang ajar terhadap Bapak. Kan berarti kita memberhalakan sosok lain selain Bapak. Padahal Allah jelas ngomong, jangan ada padamu Allah lain. Tapi kamu mensejajarkan anakku dengan diriku, lah masalah. Oh enggak Pak, itu di dalam Allah. Di dalam Allah yang seperti apa? Bingung lagi. Berarti ada dua Allah. Nah ini loh, ya cara berpikirnya harus tanda kutip harus serumit itu Bapak Ibu, karena kita mencari kebenaran. Kita mengkritisi keyakinan kita sendiri. Dan kalau memang terbukti benar, ya tidak salah, kita semakin kokoh kan? Itu loh maksudnya. Kalau ternyata salah atau meragukan, ya kita cari yang benar gimana. Hidup sekali Bapak Ibu, jangan sampai dibohongi. Jangan sampai tertipu. Jangan sampai salah sasaran. Hidup sekali jangan sampai salah mengabdi, salah penyembahan. Mosok salah kita mencari itu? Mosok salah kita mengkritisi itu? Dalam memahami tradisi lisan yang terjadi 80 tahun sebelumnya, Lukas sebagai penulis Injil dan Kisah Para Rasul, itu sekaligus sebagai penafsirnya. Jadi yang Lukas pahami tentang Perjanjian Lama, ya. Jadi yang didengar Lukas pada saat dia hidup, dia tuliskan menurut perspektifnya. Paham maksudnya? Jadi Injil Lukas dan Kisah Para Rasul adalah tulisan Lukas tentang Yesus menurut perspektifnya. Kita percaya boleh, tetapi jangan langsung disimpulkan. Kita harus mencari siapakah dia yang sebenarnya. Ya. Jadi Lukas sebagai penulis dan penafsir sekaligus menjelaskan kisah Zakaria dan Maria
dalam hubungan dengan perjanjian lama. Sedangkan penulisan dan penafsiran zaman kuno tidak menggunakan syarat jurnalistik dan metode hermeneutik modern. Tanpa kritik sastra, tanpa kritik historis. Sehingga tulisannya tidak bisa dianggap sebagai hasil berpikir kritis. Kitab suci ini Bapak Ibu tidak bisa dianggap hasil berpikir kritis. Semua ini adalah perspektif penulisnya, entah nabi, entah rasul, perspektif teologisnya. Sekali lagi bukan kita tidak percaya, tetapi kita ingin mendapatkan yang presisi dari apa yang mereka pahami. Masuk salah? Kita akan mencari kebenaran. Karena selama ini yang sampai pada kita itu doktrin. Berarti doktrin ini perspektif pemberi doktrin dari bacaan perspektifnya Nabi. Ayo, ngerti ya? Jadi Nabi, Rasul punya perspektif, dia tuliskan Allah ini begini. Tokoh-tokoh gereja mula-mula menjelaskan apa yang dia pikirkan tentang teologinya, tentang perspektifnya para nabi atau para rasul. Jadi dari perspektif ke perspektif, ke perspektif, ke pendeta tua kita juga perspektif. Kalau kita sekarang mau belajar langsung ke kitab suci, dengan memahami perspektif para rasul, masuk salah. Itu maksudnya. Jadi sebelum berita ini berubah, seperti yang sering dipraktekkan di dalam seminar-seminar motivator kan, ada 10 orang, ada berita yang diberitakan, ada berita yang diucapkan kepada orang pertama, sampai ke 10 sudah berubah. Ini loh yang kita hindari, dengan kita mentafsir sendiri, tidak ikut-ikutan orang yang ke-9 atau orang yang ke-10. Amin Bapak Ibu, paham ya maksudnya? Ini maksudnya. Kita di zaman modern ingin menemukan kebenaran, berarti kita harus berpikir kritis. Seperti syarat-syarat jurnalistik, gitu ya. Itu dirancang untuk seobjektif mungkin. Menjunjung nilai-nilai kebenaran, berarti tidak boleh menuliskan yang salah. Iya kan? Ada fakta, objektif, berimbang, lengkap, akurat, itu syarat-syarat jurnalistik modern. Boleh ada narasumber, tetapi tidak boleh pendapat penulis berita. Loh. Apakah di kitab suci kita atau di doktrin yang kita terima sudah sesuai fakta, objektif, berimbang, lengkap, akurat? Kalau objektif jelas tidak. Kalau objektif jelas tidak, karena Zakaria bertemu malaikat tidak ada saksinya. Betul? Maria bertemu malaikat tidak ada saksinya. Sekali lagi bukan kita tidak percaya ya, tetapi apakah ini bisa dianggap objektif? Ya tidak. Kan hanya satu pihak yang mengatakan. Gitu ya. Begitu pula dengan metode hermeneutik modern, itu semakin kompleks, persyaratan semakin banyak. Sedangkan kitab suci adalah perspektif teologis, bahkan mungkin saja asumsi penulis, Kalau mau kita bedah, pasti ada yang asumsi. Masalahnya kita sudah terjebak sama konsep, sama doktrin yang namanya Alkitab firman Allah. Padahal Alkitab itu bukan firman Allah.
Alkitab itu berisi firman Allah. Yang firman Allah itu hikmatnya. Amin. Karena di dalam Alkitab juga ada perintah-perintah yang konyol. Ya seperti yang saya sering katakan. Yahweh berkata kepada orang Israel, ambillah gadis-gadis penduduk desa sebelah, bunuh laki-lakinya, dan nikahi yang perempuan. Ini Tuhan model apa kayak begini? Ini masuk firman Allah. Halo, itu pasti bukan firman Allah. Tetapi orang Israel yang masih bodoh saat itu memahaminya itu firman Allah. Halo Bapak Ibu. Saya yakin Allah tidak sebegitunya. Wong Yesus mengatakan melihat perempuan menginginkannya saja sudah berdosa, lah kok malah bunuh laki-lakinya supaya bisa ngerebut perempuannya. Halo? Bisa dipahami cara berpikirnya ya? Pasti kan itu asumsi. Ya. Kesenjangan inilah yang harus diatasi teolog modern agar menemukan kebenarannya, agar menemukan firman-Nya. Sehingga kalau kita dengan belajar seperti ini ada perbedaan tafsir, ya dimaklumilah. Karena orang yang belajar dari 5 buku sama 10 buku sama 100 buku, hasilnya pasti berbeda. Contoh Pak Eras mengajar soal logos seperti Unitarian. Apa itu salah? Enggak. Itu kan hasil pergumulannya. Hasil perenungannya. Kalau Anda tidak mampu menafsir seperti Pak Eras gitu ya, ya tinggal satu, Anda percaya atau tidak. Kan gitu. Tidak usah menghujat. Tidak usah mengatakan sesat. Tinggal kita percaya atau tidak kalau tidak bisa menafsir. Kalau Anda bisa menafsir, tafsiran sendiri, tidak salah. Tidak salah, karena kita sedang mencari kebenaran. Amin Bapak Ibu. Oke, lanjut. Pada masa itu, 2000 tahun yang lalu, narasi itu penuh simbol-simbol. Bahkan penulis banyak menggunakan kiasan atau alegori untuk menjelaskan sesuatu. Misalnya, minggu lalu kita mendengar Yesus disalib di pohon. Ya, di Kisah Para Rasul 5 ayat 30. Itu kan kiasan Bapak Ibu. Itu kiasan bahwa dosa mula-mula di Taman Eden yang berawal dari pohon, ya kan, yang berawal dari pohon pengetahuan, itu sudah selesai oleh Yesus yang mati disalib di atas pohon, di atas salib maksudnya. Pohon itu kan kayu itu kan pohon gitu loh. Salib itu kayu itu pohon gitu loh. Jadi ini figuratif, alegori boleh, kiasan maksudnya. Jadi Lukas itu menggunakan kata-kata kiasan, bukan pohon beneran. Ya. Inilah kebiasaan penulis-penulis zaman Yunani, ya, menyampaikan secara alegori untuk menjelaskan mitos-mitos tentang dewa-dewanya. Umum sudah. Nah, kalau orang tidak mendalami latar belakang sastra zaman itu, orang tidak ngerti dan dianggapnya semua tulisan kitab suci ini harafiah, padahal bukan. Contoh, banyak orang Kristen masih yang percaya bahwa buah yang dimakan Hawa itu buah beneran. Padahal ini juga kiasan. 1 jam dipahami 24 jam. Padahal zaman itu, zaman penciptaan, jam itu belum ada. Berarti itu kiasan. Tapi banyak orang Kristen memahami ini harafiah. Pokoknya yang ditulis Alkitab begitu Pak, firman Allah itu iya dan amin. Ya ini contoh orang yang tidak mau berkembang. Karena tidak mau berpikir
seperti pikirannya penulis zaman dulu. Nah, menyelami pikiran penulis zaman dulu itu yang enggak mudah. Yang bisa saja kita di zaman modern salah berpikir. Akhirnya salah memahami siapa Yesus. Akhirnya kita dihujat. Jadi cemooh agama lain yang serumpun. Termasuk orang Yahudi sendiri. Mengolok-olok orang Kristen. Halo? Ya. Kita bukan mencari kebenaran ini karena diolok-olok, bukan, karena kita memang mau menempatkan Yesus apa adanya pada tempatnya. Karena Yesus pun tidak mau, seandainya memang tidak sehakikat sederajat, dianggap sederajat, kan tidak mau. Wong Tuhan Yesus mengatakan, dalam rupa Allah, tidak mau merebut kok, tidak mau dipertahankan kok. Lah kok malah kita mensejajarkan. Ngerti maksudnya ya? Ayo kita tempatkan pada tempatnya. Maleaki menulis Bapak Ibu, Maleaki menulis kitabnya itu bentuknya nubuatan. Tetapi pertanyaannya begini, ini berpikir kritis ya. Apakah tulisan Maleaki di kitab Maleaki bisa mewakili utuh pemikirannya? Halo? Yang saya sampaikan dalam 1 jam khotbah saja, belum tentu bisa Anda pahami utuh loh. Apalagi tulisan, tanpa ekspresi, tanpa penjelasan, enggak boleh tanya. Betul? Kan enggak ada yang bisa tanya Maleaki ini beneran Elia, berarti Elia reinkarnasi. Kan enggak ada yang bisa tanya. Itu sebabnya kita harus mencari. Ya. Kemudian Zakaria dan Maria, mereka mengalami nubuatan. Kita percaya ini fakta. Tapi realitasnya tahu enggak? Enggak tahu. Bagaimana malaikat cerita, apa sependek ini? Iya kan? Kalau kita baca di kitab Lukas, malaikat ini ngomong sama Zakaria cuma 3-4 ayat. Tentang siapa? Anaknya. Apa sependek itu? Atau malah saja nih, duduk dulu, saya mau cerita panjang lebar. Gitu. Bisa jadi kan? Cuman karena Lukasnya mendengar turun-temurun, akhirnya dia tulis poin pentingnya saja. Tetapi siapa tahu di luar poin penting ini ada clue-clue yang seharusnya bisa menjadi pertimbangan. Kita kan tidak tahu. Halo Bapak Ibu. Membaca Alkitab itu harus sampai seperti itu loh pertimbangannya. Lukas, jadi Maleaki itu abad 4 sebelum Masehi kira-kira. Ketemu Zakaria sebelum abad pertama, ada rentang waktu 3-4 abad. Lukas itu menuliskan kisahnya dari tradisi lisan, ya kemungkinan ngambil ngutip Markus, kemungkinan mengambil sumber kuale gitu ya. 80 tahun kemudian, ada waktu Bapak Ibu. Lukas sendiri pun kan tidak langsung tanya sama Zakaria kan? Betul. Apa kira-kira Zakaria masih hidup saat itu? Kan tidak. Itu sudah lanjut usia kok. Kehamilan Elizabeth. Berarti Lukas kan dengar dari orang. Seberapa tepat kisah ini? Seberapa banyak informasi yang tidak masuk? Paham ya? Sekali lagi, kita tidak menolak keyakinan tradisi. Boleh saja kita itu terima sebagai pengetahuan, tetapi seharusnya tidak menghayati seperti orang saat itu. Kita harus koreksi. Ya.
Di zaman sekarang setiap orang seharusnya dengan teliti memahami kisah-kisahnya secara tepat. Sehingga narasi itu bisa kita pastikan. Narasi ini harafiah atau kiasan. Kalau harafiah memperlakukannya seperti apa, kalau kiasan memperlakukannya seperti apa, itu kan berbeda. Ya. Agar dari posisi kita menentukan ini teks harafiah atau ini teks kiasan, bisa dipastikan fakta atau mitos sebetulnya kisah ini. Paham ya? Ini sekarang kita enggak ngomong masalah Lukas 15 ayat 17-nya. Kita ini belajar berpikir bagaimana berpikir gitu loh. Belajar berpikir bagaimana seharusnya berpikir. Supaya gitu ya, supaya dengan kita memahami yang sebenar-benarnya, kita bisa mengambil nilai-nilai kebenarannya dan kita kenakan. Tujuannya itu. Kalau cuma mitos yang kita pahami, kita jadi orang jadul lagi Bapak Ibu. Hanya nyembah-nyembah, mantuk-mantuk tanpa bisa mengenakan secara aplikatif. Orang zaman dulu begitu. Paham ya? Dari apa yang saya jelaskan soal dari apa yang saya jelaskan dalam Lukas 1 ini, Bapak Ibu, tidak boleh langsung dibuat kesimpulan. Lalu Anda langsung menyimpulkan, oh berarti Yesus itu adopsianisme Pak, atau subordinasi Pak. Jangan dulu, ini kan baru 1 ayat. Masih ada ratusan ayat. Masih ada 3-4 kitab Injil yang harus dibedah. Makanya saya katakan di awal dulu, ini belajarnya bisa 4-5 tahun. Putuskan 4-5 tahun ke depan, jangan buru-buru. Itu maksudnya. Tapi kalau Anda mau percaya sekarang, menyimpulkan sekarang silahkan. Pak, saya percaya logosnya Pak Eras, monggo silahkan. Saya tidak akan menghalangi, itu hak Anda. Gitu loh. Tapi ini, ya tapi kelas ini dibuat, PA ini dibuat, gitu ya, supaya kita memiliki sudut pandang, gitu ya, untuk belajar, untuk punya hati yang sama seperti Pak Eras, mengevaluasi ajaran, mengevaluasi keyakinan, gitu. Amin Bapak Ibu. Sikap mencari kebenaran inilah yang harus kita teladani dari Pak Eras. Dia berani menggoncang keyakinannya. Kita pun harus berani menggoncang keyakinan kita untuk menemukan kebenaran. Amin. Kita harus pertimbangkan. Ya. Yohanes 1 ayat 1 yang mengesankan bapak dan anak sehakikat sederajat. Ya. Kita harus mempertimbangkan Yohanes 1 ayat 1, yaitu tafsiran yang mengesankan bapak dan anak sehakikat dan sederajat, tidak bisa dijadikan satu-satunya ayat untuk memahami jati diri Yesus. Selama ini Yohanes 1 ayat 1 itu andalannya Trinitarian kan? Jangan langsung disimpulkan, kita koreksi. Jangan langsung menyalahkan juga, tidak, tapi harus mengoreksi apa betul demikian. Ya, kita mengkritisi, kalau pakai kata koreksi, kita mengkritisi. Koreksi pun tidak salah kalau memang salah kan, tapi kita kritisi dulu, kita pelajari dulu. Tidak salah. Itu ya. Yohanes 1 ayat 1. Tafsiran pertama, bahwa anak sehakikat sederajat bapak, berarti ini Trinitarian. Oke? Ini pertimbangan saja.
Padahal kesimpulan sehakikat sederajat ini berasal dari filsafatnya Athanasius. Filsafat, tahu ya filsafat? Filsafat itu cara berpikirnya Athanasius. Pencarian logikanya Athanasius. Ya. Bapak sehakikat sederajat anak tidak tergambar sama sekali dalam perjanjian lama. Tidak tergambar sama sekali. Tapi sudahlah, anggap tafsir itu sudah ada. Gitu ya. Padahal sebetulnya belum ada, abad-abad pertama belum ada seperti itu. Lalu Yohanes 1 ayat 1 dipahami Yesus memahami atau mengenakan firman. Ya. Saat itu Yohanes 1 ayat 1 juga ada yang menafsir. Yesus itu manusia biasa yang memahami dan mengenakan firman. Ada. Adopsianisme. Ya, teori ini ada. Yohanes 1 ayat 1, tetapi yang adopsianisme ada. Atau Unitarian. Kelompok ini disebut Ebionit. Jadi orang-orang Ebionit, orang Yahudi yang percaya Yesus. Orang Yahudi yang percaya Yesus, Bapak Ibu, tidak pernah menerima Yesus itu sehakikat sederajat Allah, tidak pernah. Bagi orang Yahudi yang percaya Yesus itu orang biasa yang mengenakan firman. Itu abad kedua sudah ada, namanya Ebionit. Konsepnya adopsianisme atau Unitarian. Sudah ada. Sebelum Tritunggal muncul, adopsianisme ini sudah ada. Unitarian ini sudah ada. Bahkan saya pernah baca sebuah informasi, Paulus itu sebetulnya adopsianisme. Jadi Yesus manusia biasa yang mengenakan Roh Allah, yang mengenakan firman Allah, itu konsepnya Paulus. Tetapi ini belum saya dalami, sabar ya, kan ada 4 tahun masih. Saya akan cari terus, supaya kita tahu, sebetulnya Kristen mula-mula, Kristen abad pertama, itu seperti apa sih pandangannya? Ini kan yang perlu kita tahu. Berikutnya, masih Yohanes 1 ayat 1. Jika kita mau melepaskan cara berpikir filsafat Athanasius, ya sehakikat sederajat, dan mengenakan pola pikir Israel kuno seperti dalam perjanjian lama, seperti yang tergambar dalam Targum, maka kita menemukan konsep subordinasi Arianisme lagi. Subordinasi atau Arianisme. Kenapa? Bapak Ibu harus paham. Yohanes menulis Yohanes 1 ayat 1 itu abad pertama. Akhir abad pertama. Tahun 96 Masehi atau 101 Masehi. Ya. Tahun-tahun itu Bapak Ibu, orang Yahudi maupun orang Kristen familiar dengan yang namanya Targum. Targum itu penjelasan rabi-rabi tentang kitab suci. Kitab suci itu kan dari Kejadian gitu ya, sampai kitab terakhir Maleaki gitu ya. Targum itu tafsiran para rabi tentang Alkitab Perjanjian Lama. Itu Targum. Di dalam tafsiran para rabi itu, yang berbahasa Aramaik itu, semua menyimpulkan bahwa yang namanya bahwa yang namanya malaikat, lebih tepat begini, para rabi yang menulis Targum, yang dalam bahasa Aramaik itu, semua menafsirkan bahwa bahwa firman Allah itu sosok pribadi. Firman Allah itu bukan
suara yang mendengung atau sekedar suara, tidak. Para rabi mengenali Sang Firman itu sebagai sebuah sosok pribadi yang disebut Malak Yahweh. Ya. Kita baca yuk 1 Samuel 3 ayat 21. Jadi yang namanya teofani Bapak Ibu, itu Allah menyatakan dirinya melalui malaikat, bukan jadi malaikat. Allah menyatakan diri melalui malaikat. Malaikat yang menangkap pesan Allah untuk disampaikan pada manusia. Kita baca 1 Samuel 3 ayat 21. 1 Samuel 3 ayat 21. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Shilo, sebab ia menyatakan diri di Shilo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Ayo. Baca itu. Renungkan, piye maksudnya? Halo, munculkan lagi tolong. Ya. Tuhan menampakkan diri, jelas loh ya, menyatakan kan? Kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Lah, kan tambah bingung. Berarti firman ini pribadi. Tuhan itu tidak pernah dilihat. Tuhan yang tidak pernah dilihat menampakkan diri melalui firman. Berarti firman ini bisa dilihat. Di dalam Targum Bapak Ibu, ya ini tidak usah dibuka karena kalau dibuka di Targum silahkan dan bahasa Inggris soalnya. Ulangan 4 ayat 7 dikatakan, firman Tuhan duduk di tahtanya. Loh, mana ada kata-kata duduk di tahta? Paham ya? Jadi firman ini pribadi yang bisa dilihat, yang nyata, yang fisik, duduk di tahta. Kejadian 28 ayat 20. Di situ dikatakan, firman Tuhan akan menjadi penolongku. Akan menjadi pembelaku. Itu kisahnya kan tentang Yakub. Bagaimana firman Tuhan membela? Jangan disamakan seperti firman Tuhan yang menolong kita dalam hidup sehari-hari sebagai orang perjanjian baru. Beda. Saat itu Yakub melihat, gitu ya, dan bahkan bergumul, itulah. Ini loh sosok dianggap firman. Keluaran 20 ayat 2. Kalau Anda baca gini, kalau Anda baca di kitab suci kita gitu ya, Anda tidak melihat kalimat-kalimat ini, karena kalimat-kalimat ini kan tafsirannya para rabi. Jadi Anda harus baca di Targum. Anda cari di Google ada, Sefaria kalau nggak salah, Targum. Tapi puji Tuhan, saya dikirimi dari teman hot di Jogja. Teman hot di mana? Di Amerika, Targum. Jadi bisa saya cek, betul memang. Keluaran 20 ayat 2 mengatakan, the first word, sabda yang pertama, firman yang pertama, datang dari mulut Allah yang kudus, gitu ya. Seperti guntur, seperti kilat, seperti api. Lah, terus ya, ayo. Jadi sabda itu bukan sekedar, halo, apa kabar, namamu siapa, bukan sekedar kata-kata. Itu keyakinan Israel kuno Bapak Ibu. Jadi kalau dia hadir, gitu ya, berbentuk Malak Yahweh, dan dikatakan firman itu menjadi manusia, itu berarti Malak Yahweh menjelma menjadi manusia. Itu memang keyakinan tradisi. Subordinasi atau Arianisme ini memang keyakinan tradisi. Itu memang ada Bapak Ibu. Bayangkan sekarang, kisah kelahiran Yesus didahului dengan ayat-ayat ini. Lukas 1, 15-17, Yohanes 1 ayat 1 sampai 1. Yohanes 1 ayat 1. Ada
beberapa tafsiran. Halo? Maksud saya ngomong begini, kenapa kita harus mempertimbangkan ulang Trinitarianisme? Bukan menganggap salah ya, tetapi kita mencari ketepatan. Ini abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat Masehi. Ya. Trinitarian itu 325. Trinitarian. Sebelum Trinitarian ditetapkan sebagai doktrin yang benar oleh gereja, sudah ada adopsianisme dan Arianisme. Jadi sebelum diputuskan gereja sebagai doktrin yang benar adalah ini, kekristenan ini punya berbagai macam tafsiran siapa Yesus. Halo? Jadi kalau kita mencari lagi jejak yang asli dan mencari kebenarannya, apa salah? Kalau nggak sama dengan konsili, apa salah? Kalau kita mau mencari kebenarannya. Karena bisa jadi bapak-bapak gereja yang di abad 4 atau 325 berbeda tafsiran dengan para rasul kan. Lah buktinya dari abad pertama muncul sudah 3-4 tafsiran, 3-4-5 golongan. Boleh nggak kita menafsir lagi? Setidaknya kita sebagai akademisi. Setelah kita menemukan kebenaran, kita pegang, kita yakinin, itu pun apa salah? Wong keselamatan urusan masing-masing. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi saya tidak mau menyalahkan salah satu dulu. Kita kan baru mulai. Kita ini hanya sedang ayo kita menyingkap, mendalami ulang. Supaya kita tidak salah dalam hidup. Supaya tidak sekedar jadi umat beragama, tetapi benar-benar menjadi Kristen seperti Kristus. Amin Bapak Ibu. Saya rasa cukup.